Selamat siang sahabat Primaya, kembali lagi kita di acara Primaya Talk. Hari ini bersama saya Dr. Cindy Amalia. Nah, hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan, kita ada pembahasan yang berkaitan nih, yang oke banget, yang sejalan lah gitu dengan yang kita alami hari ini. Bulan Ramadan ini kan biasa kita menahan haus, menahan lapar, nah itu udah biasa lah ya, udah bisa juga kita punya tips and triknya sendiri gitu, kayak makan sahur makanan yang bergizi, tidur yang cukup, booster vitamin gitu. Nah, tapi untuk pengendalian diri ini kita udah bisa lakuin belum sih gitu ya? Terutama kan kalau misalkan puasa kan katanya kalau misalkan kita marah tuh ya pastinya batal nih puasanya gitu. Nah, ini gimana sih gitu? Makanya kita angkat topiknya ini. Nah, dengan topik yang menarik ini kita sudah kedatangan narasumber siang ini bersama dengan Dr. Alvina. Iya. Oke, siang dong. Selamat siang Dr. Cindy. Nah, Dr. Alvina ini adalah dokter spesialis kedokteran jiwa di Primaya Hospital Bekasi Barat. Nah, mungkin aku langsung masuk aja nih dok ke materi kita hari ini. Karena sebenarnya udah banyak juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan gitu dok. Jadi sebenarnya manajemen pengendalian diri itu apa sih dok? Apakah itu bagian dari emosi gitu, marah, atau mungkin bisa lebih dijelaskan lagi dok untuk definisi emosi itu apa sih gitu? Baik dok, jadi memang pada siang hari ini kita kan mengambil tema manajemen pengendalian diri ya. Pengendalian diri itu sendiri kan sebenarnya sangat luas. Tetapi saya pikir kita perlu nih membahas manajemen pengendalian emosi gitu ya, dan bertepatan juga dengan bulan puasa ini gitu. Nah, sebenarnya emosi itu sendiri adalah suatu pola reaksi yang kompleks. Dikatakan kompleks karena dia itu terdiri dari komponen-komponennya, itu ada pengalaman subjektif si individu itu sendiri, kemudian juga ternyata ada respons fisiologis atau respon fisik dari seseorang yang memiliki emosi tertentu, dan juga yang ketiga adanya respon perilaku. Jadi emosi itu sendiri sebenarnya tidak harus selalu negatif, bisa menjadi sesuatu yang positif, tetapi tentu ada red flag tertentu yang perlu kita waspadai ya. Tadi saya bahas bahwa ini meliputi pengalaman yang subjektif, berarti setiap individu dengan situasi yang sama bisa saja mengalami emosi yang berbeda. Di situasi A, mungkin individu A itu akan merasanya senang, tapi individu B ternyata takut gitu ya. Jadi karena itu sangat subjektif, pengalamannya individual. Kemudian emosi ini juga memiliki komponen respons fisiologis, berarti ada respons susunan saraf otonom yang berperan. Sebagai contoh, misalnya pada saat kita merasa takut, itu jantung akan berdebar-debar, ada rasa gemetar begitu ya. Jadi memang ada respon fisik dari tubuh yang berperan, sehingga kita perlu ingat pada saat seseorang mempertahankan emosinya dalam jangka waktu yang lama, bisa terjadi dampak yang kurang baik bagi kesehatan secara fisik. Kemudian yang ketiga adalah respon perilaku. Respon perilaku ini adalah ekspresi dari emosi. Jadi dengan adanya respon perilaku ini memungkinkan orang lain untuk mengenali emosi kita seperti apa. Misalnya pada saat saya tersenyum, oh berarti lagi seneng nih. Atau saat saya misalnya menyeringai, berarti sedang marah nih gitu ya. Nah, pola perilaku ini memungkinkan orang lain untuk mempersepsi emosi kita dan memungkinkan terjadinya suatu interaksi dalam hubungan. Kira-kira begitu dokter sih. Oke, siap dok. Jadi tadi kan sebenarnya sempat disebutin kalau emosi ini bisa positif, bisa negatif gitu ya dok. Dan ada juga tadi dokter nyebutin kalau kita senyum orang tahu kita senang, kalau menyeringai kita marah gitu. Berarti mungkin sebenarnya emosi ini nggak cuma marah gitu ya dok. Jadi senang pun bagian dari emosi gitu ya dok ya. Oke, boleh dok mungkin dijelaskan sebenarnya emosi ini ada jenis-jenisnya kah, ada berapa emosi gitu, karena kan yang kita tahu biasanya emosi cuma marah aja gitu dok. Boleh dok? Betul. Jadi emosi itu saya bahas yang dasar ya, karena kalau yang kompleks itu banyak. Emosi yang dasar itu awalnya para ahli mengelompokkan itu menjadi 5. Jadi ada 5 emosi dasar. Yang pertama itu mungkin kalau yang pernah nonton film kartun zaman dulu, Inside Out,
Itu ada 5 karakter utamanya. Yang pertama joy, ya, happy gitu ya, jadi merasa senang. Kemudian yang kedua si sad, tuh yang biru kalau di film Inside Out itu sedih. Kemudian takut, kemudian marah, dan jijik. Jadi ada 5 emosi dasar yang sebenarnya tidak harus selalu oh ini pasti negatif nih kalau marah, oh kalau senang baru positif, enggak. Karena setiap emosi itu ada gunanya, ada fungsinya gitu ya. Kita memang diciptakan punya emosi-emosi ini semua ada gunanya. Nah kemudian berkembang lagi, ada yang menambahkan surprise atau terkejut karena dikatakan berbeda gitu ya. Jadi ada banyak nih pendapat emosi dasar tuh, ada yang 5, ada yang 6. Tapi kurang lebih seperti itu dong. Jadi emosi-emosi ini adalah sesuatu yang sebenarnya juga membentuk kita sebagai manusia, memungkinkan kita untuk berinteraksi, memahami diri sendiri dan memahami orang lain. Jadi memang banyak tuh, tadi ada 5 kalau dari yang ini ya dok, yang karena kan kadang beda-beda juga tuh yang tadi dokter bilang ya, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, cuman kita mungkin lebih fokus ke yang 5 ini. Nah untuk gunanya juga tadi dokter udah sebutkan ya dok, bisa untuk interaksi gitu, sebagai refleksi diri juga. Nah untuk kali ini kan kita lagi bulan Ramadan nih dok, mungkin kita kerucutkan lagi lah ya. Tadi kan ada 5, banyak nih, ada happy, ada sedih, ada apa tadi, terkejut, surprise juga gitu ya. Paling kita mungkin akan mengkerucut ke arah yang marah kali ya dok, karena kan katanya marah batalin puasa ya. Jadi nggak boleh marah-marah atau justru harus diluapkan gitu ya dok. Boleh dok definisi dulu dari marah tuh apa sih sebenarnya gitu. Baik, marah itu adalah salah satu dari emosi dasar. Dan dia itu rentangnya itu cukup besar ya, dari yang kita hanya merasa terganggu, teriritasi yang minimal, sampai ke marah tuh yang meledak-ledak gitu ya. Jadi kalau dilihat memang rentangnya itu begitu besar. Dan apa sih sebenarnya fungsinya marah? Karena orang kadang-kadang mengasosiasikan emosi marah itu dengan emosi yang negatif, sesuatu yang buruk. Padahal tadi seperti saya sudah sampaikan, setiap emosi itu ada fungsinya. Dan marah ini fungsinya adalah membantu kita mengenali pada saat kita mendapatkan perlakuan buruk. Baik perlakuan buruknya itu terhadap kita, terhadap orang-orang, mungkin di sekitar kita atau yang kita nggak kenal, tapi kita merasa orang-orang ini mendapatkan perlakuan yang buruk nih, yang tidak sepantasnya gitu ya. Atau terhadap benda-benda atau hal-hal yang kita peduli gitu. Jadi gunanya marah sebenarnya ada gitu ya. Jadi maksud aku tadi kan aku kiranya marah tuh justru nggak boleh nih, harus diredam gitu ya, maksudnya kayak harus ya pokoknya nggak boleh lah ya gitu. Jadi sebenarnya justru perlu ya dok untuk diungkapkan gitu. Tapi kayak apa sih dok maksudnya dari marah nih yang kira-kira tadi kan dokter bilang apa, berlebihan gitu, yang bikin dia tuh jadi meluap-luap gitu, seakan-akan terlalu berlebihan banget nih marahnya gitu, atau harus diredam. Nah itu kira-kira ada faktor-faktornya nggak dok, atau mungkin dari segi kedokteran nih gitu, misalkan hormonnya lagi naik nih, misalnya kayak lagi menstruasi kah, atau lagi apa nih, lagi dalam pengaruh obat, misalkan kalau yang biasa kita di sini kan misalkan lagi dalam penenang tuh jadinya nggak marah-marah gitu. Biasanya kalau nggak pakai penenang marah-marah gitu. Itu ada hormon-hormon atau apa, boleh dijelaskan dok? Baik, sebenarnya seperti tadi kan marah itu kan aman ya, marah itu oke dan sehat. Tetapi ada red flag-nya, marah itu menjadi masalah kalau kita terlalu sering marahnya, atau terlalu intens marahnya, atau ekspresinya tidak sesuai, tidak appropriate gitu ya. Misalnya kesenggol dikit, tiba-tiba marahnya meledak-ledak gitu ya, padahal nggak sengaja misalnya orangnya. Jadi kita perlu mewaspadai pada saat kita terlalu sering marah, terlalu banyak marahnya, atau kita jadi merasa terganggu, kita merasa stres, kemudian kita jadi merasa cepat lelah, kita merasa badan jadi kurang fit karena kita sering marah-marah, atau kalau misalkan terjadi sumbu pendek, ya, atau bahasa anak sekarang mungkin baperan, sensian ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, ya, itu marah menjadi masalah, gitu ya. Atau pada saat marah itu disertai suatu agresivitas dok, entah
agresivitas yang gitu kali ya dok. Verbal, bisa juga agresivitas fisik gitu. Jadi kita perlu mewaspadai pada saat marahnya itu sudah seperti itu gitu ya. Gitu. Walaupun aman tapi kita tahu bahwa ada batas-batasnya gitu ya. Dan tadi seperti Dokter Cindy bilang, benar banget tuh. Marah itu bisa menjadi lebih intens, jadi lebih sulit untuk dikendalikan kalau satu misalnya mekanisme inhibisi kita secara normal itu dihambat. Misalnya pemakaian zat-zat tertentu ya, misalnya orangnya suka minum alkohol atau pemakai naksa gitu ya. Itu bisa tuh yang tadinya kan sebenarnya kita kan punya kontrol ya dok ya. Oh marah harusnya segini nih, tapi karena nggak ada mekanisme remnya istilahnya, jadi meluap-luap gitu kan. Atau tadi dokter bilang situasi yang memang mempengaruhi mood secara keseluruhan, seperti kondisi hormonal. Pada perempuan ini lebih nyata ya. Contohnya misalnya pada deket-deket menstruasi atau saat menstruasi ya dok ya. Biasanya itu jadi lebih mudah teriritasi dan begitu ada trigger, wah marahnya langsung meledak gitu ya. Atau dia sendiri misalnya dalam kondisi yang sakit atau kondisi lelah, itu juga bisa tuh membuat marahnya itu menjadi intens. Atau udah frustrasinya tuh udah berkepanjangan, misalnya habis kehilangan kerjaan, terus rumah tangga jadi kacau, terus ini terus itu, nah itu bisa tuh marahnya jadi intens. Atau bisa juga dia ini mengalami depersonalisasi. Jadi dia udah nggak melihat lawan bicaranya itu sebagai manusia. Itu mungkin kita bisa melihat pada kasus-kasus misalnya kriminalitas gitu ya, yang sifatnya hate crime gitu ya. Pada saat sangat marah gitu kan, tidak melihat lagi orang yang kita marahi ini sebagai sosok manusia. Jadi bisa terjadi suatu agresivitas kemarahan yang istilahnya ekstrim gitu. Itu kan berbahaya ya dok ya gitu. Sehingga memang kita perlu mengenali dan kita juga perlu untuk punya kemampuan mengendalikan. Ini ya dok yang masuk ke. Nah untuk langsung nih dok, pas banget gitu. Maksudnya kayak mekanisme kayak bingung dari tadi kan kayak sebenarnya marah gue tuh boleh, tapi tadi kan mungkin kayak di masyarakat kita juga kayak sekarang dikit-dikit baperan gitu kan, baru gitu aja baperan, tapi kan mungkin aja dok menurut orang itu menyakiti dia gitu, tapi menurut orang lain itu biasa aja gitu. Jadi kan gimana sih untuk mekanisme mengendalikannya gitu, mengelola marahnya deh dok. Kalau misalkan kita punya marah tuh kayak batasnya tuh gimana sih, boleh kita marah gitu, apa jangan-jangan emang kita yang baperan gitu kan, jadinya nggak enak juga. Kadang tuh kayak ada perasaan gitu dok, kayak habis marah tuh tadi kayak apa tadi ya, aku berlebihan ya gitu, kayak tadi kenapa aku marah ya, kayaknya sih sebenarnya nggak harus marah gitu. Untuk mengelola marahnya tuh gimana sih dok, bisa sampai maksudnya bisa sampai penyelesaiannya gitu, dan ya boleh marah tuh kita gimana sih, apa boleh kayak sekedar menegur orang misalkan kita nggak suka gitu dok sama orang gitu, boleh nggak sih kita menegur orang itu atau gimana lah gitu dok. Boleh pencerahannya dok. Baik, seperti tadi ya, jadi emosi apapun itu sangat perlu untuk diekspresikan. Karena pada saat tidak diekspresikan itu akan berdampak buruk bagi kesehatan baik secara fisik maupun secara mental. Betul. Nah, gimana caranya kita mengelola marah gitu ya, mengendalikan marah? Tentu yang pertama, sebisa mungkin kita menjaga supaya mood kita, perasaan kita tuh baseline-nya itu stabil gitu ya. Betul. Caranya gimana? Kita harus menerapkan pola hidup sehat. Seperti tadi tuh, Dokter Cindy udah jelaskan ya. Kita atur pola makan kita, makan makanan yang sehat ya, makan yang teratur, porsinya cukup, olahraga. Nah, sebenarnya kita tentu di medis seneng nih, karena di pandemi ini orang itu sudah mulai memudayakan olahraga ya. GBK penuh terus, jalanan banyak yang sepedaan, banyak yang jalan kaki atau lari. Tetapi ternyata pada kenyataannya banyak juga masyarakat yang masih belum memprioritaskan olahraga. Padahal olahraga itu kan kebutuhan primer ya untuk tubuh kita. Jadi sangat penting untuk melakukan olahraga secara rutin. Dari penelitian sudah menunjukkan bahwa olahraga secara rutin itu mampu untuk
menurunkan level stres, menurunkan ketegangan, gitu ya. Jadi memang perlu dilakukan secara rutin. Berjemur karena paparan sinar matahari, gitu ya, secara rutin itu juga sangat berpengaruh terhadap suasana perasaan kita. Kemudian seperti tadi dokter bilang, tidur yang cukup. Nah, saya mau lebih spesifik lagi, kita sebaiknya menerapkan yang namanya higienitas tidur. Sleep hygiene ya. Sleep hygiene ya. Jadi sleep hygiene itu apa? Apa kamarnya harus bersih? Kalau kamar harus bersih, sebaiknya memang bersih, rapi, nyaman gitu ya. Diperhatikan suhunya. Kemudian sebisa mungkin tidur itu dalam kondisi yang gelap. Semakin gelap, semakin baik untuk menunjang kualitas tidur yang baik. Tidur itu sebaiknya terjadwal. Jadi punya jadwal tidur dan bangun yang tetap. Sama gitu ya dok, tiap harinya kan? Kemudian usahakan kalau memang di rumah itu punya kamar tidur itu hanya digunakan untuk tidur. Jadi sebaiknya kita nggak yang buka sosmed ya. Sebelum tidur scroll dulu justru ya. Makan tempat tidur ya. Itu sebaiknya tidak. Kemudian punya ritual yang rutin dilakukan sebelum tidur. Jadi ada urut-urutan kegiatan yang sama terus dilakukan supaya otak kita tahu, oh habis melakukan ini orang ini mau tidur, masuk kamar tidur. Seperti tadi dokter bilang nih ya, sebelum tidur scrolling, nah itu nggak boleh tuh ya. Nggak boleh. Masih sering sih dok, masih sering. Jadi usahakan kita itu screen time atau waktu paparan kita terhadap layar itu dibatasi. Kalau memang pekerjaan atau pendidikan kan nggak mungkin dibatasi ya, tetapi untuk yang kepentingan atau keperluan personal gitu ya, untuk hiburan sebaiknya dibatasi dan usahakan 1-2 jam sebelum tidur sudah tidak menggunakan screen time lagi gitu. Salah ya, berarti sama justru abis selesai itu baru tidur gitu. Berarti kurang oke sebenarnya dok ya. Harusnya udah terset. Jadi harusnya kalau misalkan screen time itu memang kan kayak kotak perlu kerja lumayan keras gitu ya dok. Tiba-tiba abis waktu tidur, jadi biasanya tidurnya mungkin nggak ini ya dok, nggak kualitasnya kurang oke gitu ya. Jadi tidurnya itu bukan karena kita masuk ke fase mengantuk yang alami, tapi karena mata dan otaknya sudah kelelahan gitu ya, udah menyerah dan kita tidur gitu. Ujung-ujungnya jadi ke mood lagi ya dok. Betul. Besokannya bangun mungkin nggak terlalu segar, jadi pengen marah gitu. Iya. Jadi pola hidup sehat tentu harus diterapkan oleh semua orang, termasuk kita juga ya dok ya, pastinya. Kemudian tadi kata dokter Cindy, terus kalau kita udah lagi on the spot nih, tiba-tiba lagi ngobrol, kok marah nih gitu ya, berasa mesti gimana nih, stop apa lanjut gitu kan. Nah pada saat berkomunikasi kita itu kan jadi pelaku, tapi kita juga sekaligus menjadi pengamat atau mungkin kalau di seminar-seminar jadi moderator gitu. Kalau kita sudah melihat bahwa sepertinya komunikasi ini udah nggak kondusif nih, salah satu pihak kok udah makin lama eskalasi marahnya gitu kan, lebih baik kita time out. Jadi time out itu adalah kita mengambil jarak dari situasi atau kondisi yang membuat kemarahan itu semakin lama semakin naik. Tujuannya adalah supaya kita itu bisa diam, berpikir dibandingkan langsung bereaksi, gitu ya. Jadi sambil time out mungkin kita bisa menenangkan diri, gitu ya. Ini bisa dipraktikkan, bisa di dunia kerja bisa, atau dalam keluarga, atau dalam hubungan suami istri misalnya. Lagi discuss, berbeda pendapat, tiba-tiba mulai naik, kita udahan dulu kali ya, ini saat ini kayaknya udah nggak oke deh, kita lanjutin deh besok pagi misalnya gitu. Jadi pembicaraan dilakukan dalam situasi yang dua-duanya itu kepalanya tuh jernih, pikirannya jernih, ya, supaya dapat tuh resolusinya dari pembicaraan itu gitu. Dan mungkin perlu ya bahwa kita kan makhluk sosial ya dok ya, jadi kita selalu membutuhkan support dari orang lain. Sebaiknya kita memiliki support gitu, tempat di mana kita bisa mencurahkan perasaan, ide-ide atau opini ya kepada orang yang dipercaya, jangan sampai salah orang. Ya. Gitu. Berarti kalau misalkan marah nih boleh gitu, cuman tadi mungkin kalau misalkan kita marah kan kadang ada tuh dok, katanya kalau mau marah
tahan dulu, hitung dulu sampai 10 gitu. Nah itu bener nggak sih dok? Maksudnya boleh kayak gitu? Apa takutnya jadi lupa dan nggak kemarahin tuh nggak apa-apa gitu dok? Nggak jadi terpendam ya? Taunya tiba-tiba nanti marah banget gitu karena udah terpendam, kayak udah kita itu sampai 10 ternyata kita nggak jadi marah nih dok gitu, kayak bisalah tuh kita redam emosi. Nah itu nggak apa-apa atau kayak nggak apa-apa sekali-kali tuh boleh juga gitu kalau emang udah nggak maksudnya nggak ketahan banget, keluarin aja gitu, nggak apa-apa kan ya dok? Sebenarnya marah itu atau semua emosi ya perlu untuk diekspresikan dok. Jadi saya nggak setuju kalau orang itu harus meredam, ya. Betul. Apalagi meredam marah ya. Mungkin seringkali kita nih di kultur Asia nih diajarkannya begitu, udah jangan marah, gitu jangan marah-marah gitu ya. Padahal seperti tadi kita perlu tahu sebenarnya cara marah yang sehat tuh seperti apa gitu ya. Jadi kayak dokter tadi tuh bagus banget tuh dok. Misalnya kita udah tahu nih kayaknya kok udah panas. Jadi marah itu biasanya ada gejala-gejalanya ya. Karena tadi kan ada respons fisiologis. Iya, beda orang beda gejala awalnya. Ada yang mungkin pada saat mau marah misalnya berasa kayak mukanya panas dulu atau kayak otot-ototnya menegang dulu. Nah pada saat itu boleh tuh dilakukan intervensi seperti yang tadi dokter Cindy bilang. Oh kita mulai atur nafas dulu, kita hitung dulu nih pelan-pelan. Kan tujuannya kita mau mengambil jarak ya dari kondisi atau orang yang ceritanya bikin kita marah gitu. Setelah itu boleh banget kita analisis nih situasinya. Sebenarnya nih di situasi ini saya perlu marah nggak? Karena kadang-kadang jangan-jangan kita nggak perlu marah gitu kan? Betul, kadang kan cuma bercanda gitu ya. Ya bercanda terus kayaknya agak nggak enak didengar nih gitu sebenarnya gitu, menurut aku misalkan gitu candaannya agak kurang enak didengar nih. Cuman kayak mikir lagi dulu gitu ya dok, ini sebenarnya perlu marah nggak sih, kayak atau kayak ya udahlah biarin aja gitu. Nah ya udahlah biarin aja, hati-hati. Kebanyakan bukan biarin aja terus hilang gitu ya, kayak lagu Frozen Let It Go, tapi itu masuk ke dalam. Nah ya itu dong, jadi betul. lama-lama tertumpuk terus kayak tadi dokter bilang bisa meledak suatu waktu. Jadi kita tanya dulu sebenarnya di situasi ini kita perlu marah atau enggak ya. Kalau ternyata memang perlu marah, kita boleh evaluasi lagi nih, saya perlu harus marah sekarang atau tidak. Karena kadang-kadang gini, emosi marah itu kan salah satu bentuk dari kita itu merasa mendapatkan ancaman, merasa tersakiti, merasa terluka, dan respon naturalnya itu biasanya balik menyakiti, gitu ya. Makanya nggak jarang pada saat marah kita melakukan hal-hal yang menyakiti lawan bicara kita, baik dari kata-kata atau gesture gitu ya. Jadi kalau bisa nanti marahnya mungkin kita nanti gitu ya, tapi tetap marah. Nah kalau ternyata jawabannya sekarang, kayaknya sekarang deh harus marah. Kita tanya lagi, bagaimana caranya supaya saya bisa menyampaikan marah ini dengan baik? Karena ini kan komunikasi ya, komunikasi itu kan tujuannya menyampaikan pesan. Jadi lawan bicara tahu bahwa saya marah, perilaku apa yang membuat saya marah dan apa dampaknya gitu, konsekuensinya, supaya jelas harapannya tidak dilakukan lagi. Gitu. Jadi sebagai contoh nih, mungkin yang sering misalnya nih, saya sebagai ibu gitu ya, punya anak kecil, aduh kalau lagi marah kamu jangan nakal dong gitu ya. Itu penyampaian pesan yang tidak jelas. Karena anaknya mikir, nakal apanya gitu ya, di mana nakalnya? Menurut dia itu happy aja dia gitu ya dok, gitu kan? Tiba-tiba dibilang nakal. Jadi katakan dengan jelas ya, mami marah kalau kamu begini. Karena kalau begini dampaknya itu bisa begini. Ada reasonnya. Iya, jadi anak pun jelas. Oh oke, mami itu marah, nggak suka. Karena apa? Karena begini. Kenapa mami nggak suka ini? Karena dampaknya bisa begini. Jelas. Gitu. Marahnya tertuju, bukan pada menyerang orangnya, tapi kita ingin memperbaiki perilakunya. Gitu dong. Harapannya kalau kita melalui langkah-langkah itu, kemarahan menjadi tidak meledak-ledak. Jadi sebaiknya kayak gitu ya dok. Misalkan kalau kita nih dok mungkin di sahabat bermain juga mungkin di lingkungan kerja gitu dok, atau di mana mungkin kalau misalkan ada nih teman kita mungkin menurut kita ada hal yang nggak enak nih di diri kita yang tadi dokter refleksikan, kalau itu rasa tidak nyaman yang dilakukan seseorang itu kan subjektif dari kita ya dok.
itu mungkin bisa kayak dipikir dulu, dirasakan dulu, baru mungkin kita menyampaikannya kayak maaf banget tadi tuh sebenarnya gitu kali ya dok, aku tuh tadi nggak enak waktu kamu ngomong kayak gini gitu, mungkin gitu kali ya dok. Betul. Terus kayak soalnya aku ngerasanya jadi kayak misalnya aku jadi ngerasa kayak direndahin aja kamu ngomong kayak gitu kali ya dok. Betul. Contoh konkretnya. Itu yang dilakukan dokter Cindy itu komunikasi yang baik ya, karena dia tidak menyerang. Dia dokter Cindy tadi mengatakan dengan kamu seperti itu aku jadi merasa begini. Jadi fokusnya pada aku, bukan kamu sih. Kamu tuh bikin aku jadi begini, enggak gitu ya. Tapi kalau kamu mengatakan hal seperti ini, aku merasanya seperti ini atau aku berpikirnya seperti ini gitu ya. Itu termasuk tuh dalam kaidah-kaidah komunikasi yang efektif ya. Oke. Jadi cocok lah ya dok, begitu caranya marah jadi sahabat Remayans lebih soft dan ke kita juga jadi lebih enak gitu ya dok, nggak meledak-ledak kan. Kalau habis marah pasti kita bawaannya jadi pengen marah, lemes juga, bukan lemes sih, kayak hilang tenaga gitu, habis tenaga karena marah-marah. Terus biasanya juga bakal nanti temennya jadi nggak enak kalau kita nyampein yang nggak enak ya dok, hubungan pertemanan atau mungkin dengan ininya jadi kurang bagus. Betul. Gitu ya. Paling aku sih pertanyaannya sih seputar itu aja sih dok. Kalau dokter ada yang mau ingin disampaikan dok untuk marah nih bagaimana kah atau apa, boleh dok. Ataukah pesan-pesannya di pesan-pesan untuk sahabat Remayans dok, atau boleh bulan puasa ini kira-kira apa dok rekomendasinya atau pengendalian diri apa lagi gitu. Baik, jadi seperti tadi sudah kita diskusikan bareng-bareng, terutama tentang manajemen pengendalian emosi marah ini. Memang ini perlu latihan. Jadi kalau dibicarakan kok rasanya kedengerannya kok mudah ya, tapi pada prakteknya on the spot nggak bisa udah begitu aja gitu ya. Tiba-tiba langsung aja. Tentu semuanya kan butuh latihan, dan ini sangat bergantung dari kemauan kita untuk berlatih. Awal-awal tentu kalau belum terbiasa untuk melakukannya rasanya lebih sulit ya dok ya, gampangan langsung marah gitu kan, atau gampangan langsung udahlah biasanya diem aja juga nggak jadi konflik gitu ya. Tapi kan di kemudian hari banyak ekses-ekses negatif yang bisa terjadi gitu. Jadi kita sama-sama berlatih untuk mengendalikan emosi marah ini, khususnya di bulan Ramadan ini ya, supaya bulan-bulan berikutnya udah lebih lancar ya dok ya. Jadi momentum lah ya bulan Ramadan nih, betul. Jadi sebagai startnya dimulai dulu nih bulan Ramadan, nanti besoknya udah mulai bisa lebih baik manajemen ininya, pengendalian dirinya gitu. Oke, paling aku sih sekian dulu dok. Diskusi-diskusinya mungkin nanti kita akan bahas-bahas lagi yang lebih seru lagi nih sama dokter Alvina, karena kan banyak banget sebenarnya kayak apalagi tentang kedokteran jiwa ya dok, banyak orang yang nggak terlalu menyampaikan gitu ya, itu tadi marah aja kadang ditahan-tahan gitu, karena kalau di Asia tuh marah tuh nggak boleh marah-marah atau kayak itu tuh dia orang pemarah gitu kan. Jadi seakan-akan itu negatif, padahal nggak selalu negatif gitu kan. Banyak juga kayak mungkin isu-isu yang selama ini belum diangkat lah gitu, yang ingin disampaikan. Kita terbuka banget dengan masukan. Kalau misalnya ada yang mau kasih masukan, ada yang mau kasih ide-ide buat podcast, boleh komen aja. Dan untuk kalau sama dokter Alvina nih, dokter Alvina prakteknya di Primaya Hospital Bekasi Barat setiap hari Senin dan Kamis ya dok? Selasa dan Kamis untuk pertemuan tatap mukanya dok. Oke, Selasa dan Kamis untuk pertemuan tatap muka. Dan untuk telekonsultasinya dok di Senin dan Rabu, tapi khusus untuk pasien lama ya. Oke, berarti pasien-pasien yang memang sebelumnya sudah pernah tatap muka. Jadi pertemuan pertama harus tatap muka ya dok, karena pasti dokter Alvina kan menilainya secara holistik tuh, nggak bisa telepon via telekonsultasi gitu. Untuk pertama biasanya harus tatap muka. Nah, paling sekian dulu dok podcast kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dok. Untuk sahabat Remayans, selamat Ramadan, semoga puasanya lancar, ibadahnya lancar, dan kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Oke, selamat siang.